mengalami pahit getirnya jeruji besi, Guntur Bumi mulai kembali menjalani kegiatannya sebagai pendakwah. Namun yang membedakan kali ini dakwahnya difokuskan melalui penjara ke penjara. Alasan suami dari artis cukup mati ini menyebarkan syiar agama di penjara karena pernah mengalami masa-masa tersebut serta ingin memberikan motivasi kepada para tahanan yang berada di dalamnya. Kegiatan dakwahnya itu diakui sudah berjalan selama 2 bulan. Tak hanya sendiri, Guntur Bumi menyebarkan dakwahnya ditemani dengan Charly Van Houten dan Opik serta ayah angkatnya. Lihat Juppe mengunggah video berdurasi pendek di akun Instagramnya sebelum melaksanakan sholat tarawih dengan menggunakan make up tebal mendapatkan komentar pedas. Video sapaan dan permintaan maaf kepada para penggemar menuai banyak kritikan. Berikut beberapa komentar yang ditulis di akun Instagram Juppe. Sembayang kok menor gitu make upnya. Rasa sholat pakai make up, apa tidak wudhu dan sah sholatnya? Bulu matanya dibuka ya kak kalau mau sholat? Juppe tidak memberikan komentar. Meski demikian tidak sedikit pula yang melontarkan pujian terhadap wajah cantik Juppe saat menggunakan hijab. Pinkan Mambo melahirkan bayi perempuan yang diberi nama Queen Cara Wantania pada Rabu 17 Juni pukul 3:30 secara normal. Ia menyatakan proses kelahiran kali ini terbilang lancar dan cepat. Melahirkan secara normal memang diharapkan oleh Pinkan karena ia ingin merasakan sensasi menjadi seorang ibu. Selain itu, karena kesibukan yang padat, ia tidak betah terlalu lama beristirahat jika harus menjalani proses sesar yang pemulihannya lebih lama dibandingkan persalinan normal. Selama proses persalinan, suami tercinta selalu setia dan sabar mendampingi dirinya, bahkan sampai mendokumentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak semua yang ada di sana? Gimana puasanya? Lancar. Udah apa 10 kali apa batalnya? Oh, kirain batalnya 10 kali. Puasanya baru hari kedua ini masuknya. Senang sekali ya, semuanya masih bersemangat dan senang sekali saya Kak Ros masih setia menemani Anda hari ini di acara Rumpi No Secret. Saya mau ngucapin selamat buat Pinkan Mambo yang baru saja melahirkan putri ketiga ya. Tadi katanya mau ngundang-undang kita kalau mau melahirkan, mungkin udah nggak sempet mikir kali ya, udah mules ya, gitu ya, belum sempet nelpon. Terus kemudian ada apa lagi sih beritanya? Oh, Guntur Bumi yang mulai mendakwah lagi dari penjara ke penjara. Ya, memang kalau sharing pengalaman itu apa ya, semoga bisa memberikan manfaat yang baik juga buat orang banyak. Sama satu lagi Juppe, ya memang serba salah gitu. Kemarin ada Aurel juga memposting video gitu ya, karena itu juga menyindir hatersnya, orang-orang yang berkomentar negatif terhadap dirinya. Gini juga Juppe ada juga, ya pokoknya apapun ya, apapun kalau kita posting di media sosial itu pasti banyak sekali komentar baik, negatif, buruk dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Yang penting adalah niatnya lah. Kalau mau sholat tarawih ya udahlah, yang tahu kan yang di atas, begitu ya, benar nggak ya? Oke, baiklah, semoga juga hari ini tamu yang kita hadirkan juga bisa memberikan apa ya, istilahnya sharing pengalaman yang baik. Kita ambil sesuatu yang baik dari cerita mereka. Kalau mereka misalnya pernah berbuat kesalahan, kita sama-sama belajar untuk bagaimana sih lebih baiknya begitu, tanpa menghujat, tanpa menghakimi ya. Walaupun mereka akan kita dudukan di kursi fitnah atau fakta sih tetap ya kan. Hari ini saya punya tamu, ada seorang perempuan. Artis bukannya dia ya? Terkenal nggak sih ini artis ini? Nggak terkenal ya? Cantik kok. Di TV-TV nggak ada. Cakep loh, pada cakep. Seksi. Nggak seksi. Menurut kalian? Hah? Boyen. Ini Boyen bukan ya seksi? Iya, Boyen juga seksi ya sama. Ini perempuannya rambutnya panjang. Oh, Boyen juga rambutnya panjang ya. Apakah ini Boyen? Coba langsung kita panggilkan. Oh, kita panggilkan, inilah dia inisialnya, Kartika Putri. Kartika Putri kan? Ini artis bukan sih? Apa dong? Ntar, tenang, saya akan jadi artis, saya bikin sensasi dulu ya. Pulang dari sini saya bikin sensasi odong-odong. Naik odong-odong, terus saya beli tanah 2 kilo. Di sini emang selain hostnya, penontonnya harus pedes. Iya, emang. Soalnya mereka sahur
orangnya emang yang pedas-pedas, jadi begitu. Apa kabar Karput? Baik. Nah, ini Karput itu sebenarnya kita udah undang dari lama sekali gitu ya. Masa? Pada saat ada beritanya heboh keluar gitu, katanya gitu, oh enggak dulu deh, kalau di Rumpi enggak mau gitu ya. Kenapa? Nggak sih? Enggak lah, kan soalnya kalau ditemuin sama itu mau. Kalau ditemuin sama siapa? Temuin sama yang waktu banyak omong. Ya, yang banyak Vicky Prasetyo. Bukan. Vicky mah ngomong nggak ngerugiin orang lain. Oh. Yang banyak ngomong tapi merugikan orang lain. Baiklah, kita lihat ada berita apa sih tentang Karput yang panas-panas, kita lihat berikut ini. Berbagai kasus prostitusi online yang menyeret beberapa nama artis ikut membuat Kartika Putri geram. Pasalnya, Kartika Putri menemukan jika namanya ikut dicatut dalam daftar nama artis yang disebut terlibat prostitusi artis jaringan mucikari RA. Karput mengetahui itu ketika beberapa awak media mengkonfirmasi keabsahan beredarnya sebuah foto screencapture BBM, di mana isi pesan itu diduga percakapan transaksi mucikari RA dengan seorang pria hidup belang. Dalam percakapan itu, inisial nama Kartika Putri mencuat dengan tarif 160 juta. Tidak hanya kerugian moral yang dialami oleh Kartika Putri, tetapi juga kerugian material pun ikut dirasakan. Beberapa pihak yang sebelumnya sempat menawarkan pekerjaan memilih untuk menunda tawaran kerja akibat rumor prostitusi tersebut. Merasa dirugikan, akhirnya Karput bersama pengacaranya mendatangi Polda Metro Jaya melaporkan berita itu sebagai bentuk pencemaran nama baik. Namun Karput mengaku ia tidak menuntut media yang memberitakan screenshot BBM yang mengaitkan namanya. Ia hanya ingin namanya kembali bersih dan tidak ada lagi isu yang membahas keterlibatannya dengan jaring prostitusi RA. Di samping kabar tak sedang itu, kabar lain yang tak kalah mengejutkan muncul, yaitu Kartika Putri mengadopsi seorang anak laki-laki berusia 1 tahun yang bernama Juna. Apa yang membuat seorang Kartika Putri memilih untuk mengadopsi seorang anak? Sesiap apakah Kartika Putri menjadi seorang single parent? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ternyata dia sudah punya anak ya. Anaknya namanya Arjuna ya? Arjuna. Sebelum kita bahas mengenai anaknya nanti kita pengen lihat ya anaknya Kartika Putri seperti apa gantengnya. Kita mau tanya ini, kamu kemarin kan melapor ke Polda. Itu kelanjutannya bagaimana kasusnya? Bulan puasa masih harus bahas gitu. Iya dong, biar klarifikasi jadi, aja. Kalau kasusnya sebenarnya kenapa kemarin nggak mau diundang ke sini, nggak mau klarifikasi, pengennya tuh klarifikasi tuh sekalian ada buktinya gitu. Karena ini kan masih lagi pemeriksaan lebih lanjut, saksi diperiksa dan lain sebagainya. Jadi aku pengennya tuh bawa ke sini plus buktinya, kalau bisa plus orang yang membuat hal-hal negatif itu. Nggak yang kamu kan ini kan ada captionan BBM yang keluar. Yang kamu permasalahkan captionnya atau kata-katanya atau apanya? Itu aku pernah nonton di Rumpi juga kan. Jadi ada sempat pihak yang merasa ketakutan atau kata-ketir atau merasa silakan kalau menuntut klien saya dan lain sebagainya gitu. Saya pikir harusnya lebih tahu dulu apa yang saya tuntut. Di sini yang saya tuntut adalah fitnah yang dilakukan oleh capture BBM tersebut. Capture-nya yang mengatasnamakan ada nama saya, bukan inisial lagi, nama, foto beserta harga gitu. Di situ yang saya akan jadi selesaikan. secara undang-undangnya ITE. Tidak ITE, itu pencemaran nama baik dan fitnah terlebih dahulu. Nanti menjurusnya, benarkah dia yang mengupload itu secara langsung yang punya BB dan lain sebagainya. Kalau memang dia mengupload berarti baru masuk ke hukum. Itu akan apa ya, ada jalurnya masing-masing gitu. Dan aku nggak langsung ITE ini lah sebagainya, enggak. Cuman pengen tahu aja siapa sih yang tega fitnah gitu. Meng-capture itu kemudian mempublikasikannya. Yang bikin itu juga otomatis bukan cuma meng-capture gitu. Jadi bisa dia yang menjelaskan. Waktu kamu ke polisi, Pak polisinya bilang apa? Pak polisinya bilang ya, itu ya benar Kak, polisi kan katanya handphonenya sudah disita semua sama polisi. Betul, itu kan bagian Jakarta Selatan. Sedangkan aku melapor di Polda Metro Jaya gitu. Jadi kan makanya adanya laporan ini, pihak Polda baru bisa meminta barang bukti tersebut ke Jakarta Selatan. Jadi emang ada prosedurnya juga, dan aku pun kayak nggak mau ngebela diri ngotot-ngotot tanpa ada bukti dan fakta. Sekarang lebih baik aku diem dulu, nanti ada faktanya baru. Buktinya. Iya, begitu ya. capek kan kalau. Jadi mesti bolak-balik juga, masih harus bolak-balik. Balik, aku BAP pun sampai ya kan soalnya kan kepotong syuting gitu, sampai jam 11 malam sempet ya. Alhamdulillah ya itu tadi ya, kita punya polisi ternyata ya mau melayani kita juga gitu, kapanpun malam-malam gitu ya. Karena dia paham aku siang kerja, akhirnya pihak kepolisian pun bersedia untuk BAP tengah malam. Aku pun sebenarnya nggak enak gitu kan, ternyata memang mereka 24 jam buat masyarakat gitu. Jadi di situ aku apresiasi juga gitu. Baiklah. Nah, ya karena kita sudah tunggu lama kehadiran Kartika Putri di sini ya, itu kayaknya ada yang kurang gitu kalau dia nggak duduk di kursi ini gitu ya. Aduh, jangan bawa masuk kursi. Kursi apa? Biasa. Nggak di briefing sih. Silakan duduk, Bu. Ya ampun. Enggak kok, belum pernah. Kamu duduk sini udah pernah belum sih? Enggak.
Belum pernah dia, belum pernah. Baiklah, Kartika Putri, kamu tahu kan? Kok aku deg-degan ya? Di kursi ini Kartika Putri saya akan bertanya, tolong jawab dengan jujur karena ini bulan puasa, kamu harus jujur apa adanya dan cepat jawabannya tanpa berpikir panjang. Apakah jawabannya fitnah atau